Matius pasal 3, kita akan baca bergantian ayat pertama sampai yang ke-12. Matius pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-12 mengenai Yohanes Pembaptis. Kita akan belajar pesan Tuhan ya melalui Yohanes Pembaptis. Kalau sudah menemukan ayatnya, saya akan mulai ayat yang pertama. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu tuntan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular budak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadilah hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dalam Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat penyirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan, sebab firman-Mu yang memampukan kami sampai pada hari ini, dan firman-Mu dalam bekerja lebih lagi dalam kehidupan kami terbuka, sehingga kami menjadi murid-murid-Mu yang semakin bertumbuh dewasa secara rohani dan semakin dewasa dalam pengertian akan firman-Mu. Bimbinglah kami semua dalam segala kebenaran-Mu. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi pada pagi menjelang siang hari ini, ya sudah siang hari, kita akan belajar tentang pesan Tuhan. Pesan Tuhan lewat Yohanes Pembaptis. Ya. Pesan Tuhan. Lewat Yohanes Pembaptis. Pesan Tuhan bagi kita sekalian lewat Yohanes Pembaptis. Kalau kita perhatikan, ini baru pasal 3 ya. Pasal 1 dan pasal 2 berbicara mulai dari Yesus kecil. Yesus kecil, kemudian tiba-tiba lompat ke Yesus sudah dewasa. Jadi lompat ini dari pasal 1, 2 sampai pasal 3 Yesus memulai pelayanan. Jadi lompat 30 tahun. Ini lompat 30 tahun. Jadi 30 tahun yang sudah lalu ini, mana kisah tentang Yesus? Tidak diceritakan oleh Injil mengenai biografi Yesus ketika dari umur kecil sampai umur 30 tahun. Karena Injil bukanlah berbicara tentang biografi Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes disebut
Injil Yesus Kristus, bukannya biografi Yesus Kristus. Amin. Amin. Injil Yesus Kristus, bukan biografi Yesus Kristus. Banyak orang berkata ketika umur dari mulai akil balik atau sebelum Yesus berumur 30 tahun, banyak cerita-cerita tentang kemana Yesus. Ada yang berkata Yesus pergi ke India, dia belajar dengan guru di India, sehingga Yesus bisa ketika kembali ke Israel, ke Yudea, Yesus bisa menyembuhkan orang. Itu karena apa? Katanya karena belajar dari guru-guru di India. Yesus bisa membangkitkan orang mati, Yesus bisa melakukan mukjizat, Yesus bisa cakap mengajar, katanya karena sudah belajar dari guru-guru di India. Alkitab tidak menceritakan tentang hal tersebut ya. Tapi yang pasti Yesus tidak ke India. Yesus tetap di Yudea. Yesus membantu orang tuanya. Yesus bahkan ikut sekolah. Ya, kalau sudah dewasa, mereka ikut sekolah di sinagog, bar mitzvah namanya ya. Tapi tidak ada kepentingan Alkitab mencatat ketika Yesus remaja sampai dia akil balik, dia kemana aja. Karena Injil bukan berbicara tentang biografi ya. Injil berbicara tentang kabar baik, yaitu kabar keselamatan. Nah, di pasal 3 mulai dicatat karena inilah permulaan pelayanan Yesus Kristus. Dalam tradisi Yahudi, orang bisa mulai melayani pada umur berapa? Pada umur 30 tahun. Nah, dia sudah bisa melayani. Dan Yesus hidup sekitar berapa tahun usianya? 33 tahun. Jadi pasal 3 ya, dalam Matius sampai pasal 28, ini fokusnya 3 tahun. 3 tahun terakhir kehidupan Yesus. Bahkan dalam ayat-ayat terakhir 1 minggu kehidupan terakhir Yesus ya. Nah, kita akan lihat pasal 3. Pasal 3 ini memulai dari pelayanan Yesus Kristus. Di sini mengenai Yohanes Pembaptis, judul perikopnya. Apa pesan? Apa pesan yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis? Ini bukan pesan biasa. Yohanes adalah pribadi yang sudah dinubuatkan, yang dinubuatkan dari zaman Yesaya, dinubuatkan 700 tahun sebelum Yesus. Dia sudah dinubuatkan adalah pribadi yang akan membuka jalan. Ya. Kalau kita naik mobil, terus daerahnya macet, sedangkan kita punya acara penting, biasa kita menghubungi polisi supaya polisi mengirim forerunner, pembuka jalan. Ya, polisi di depan, kasih sirene, pembuka jalan supaya lancar. Nah, Yohanes Pembaptis adalah forerunner, pembuka jalan yang berteriak-teriak ya, berteriak-teriak tentang keselamatan, berteriak-teriak tentang pribadi yang akan menyelamatkan. Oleh sebab itu, ini bukan pesan biasa. Ini pesan yang luar biasa. Ini pesan yang harus dicamkan mulai dari gereja abad pertama sampai abad ke-21. Inilah yang akan kita pelajari. Pesan Tuhan lewat Yohanes Pembaptis. Yang pertama, pesan Tuhan adalah pesan pertobatan. Jadi pesan Tuhan lewat Yohanes Pembaptis pertama adalah pesan pertobatan. Coba kita baca ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah. Jadi pesan pertobatan yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis. Di zaman sekarang ini, di dalam perusahaan-perusahaan, di dalam sekolah-sekolah, banyak orang lebih suka pesan-pesan sukses, pesan-pesan yang memotivasi. Dipanggillah motivator-motivator, sehingga motivator merupakan salah satu pekerjaan dari 5 pekerjaan yang memberikan penghasilan yang besar. Motivator kadang hanya ngomong 1 jam bisa dapat 50 juta, luar biasa ya. Seperti Mario
Teguh, terus seperti Mary Riana, itu kalau ngomong apa? Orang lebih suka pesan-pesan yang apa? Pesan-pesan yang dia lebih luar biasa, lebih maju, lebih sukses. Tapi pesan Yohanes ini bukan pesan yang seperti yang didengung-dengungkan oleh dunia. Ini pesan apa? Pesan pertobatan. Ini pesan pertobatan. Bertobatlah. Ini pesan pertobatan jelas. Di dalam Kisah Para Rasul 17, kita akan membuka Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Saya minta saudara Daniel membuka dan membaca Kisah Para Rasul 17 30. Ada pesan Tuhan untuk semua manusia. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Iya. Ini bukan Injil sukses yang dibawa Yohanes, bukan Injil sukses, bukan Injil kemakmuran yang mengajarkan orang akan kaya kalau ikut Yesus, akan sukses kalau ikut Yesus. Tetapi Injil ini Injil yang memberitakan kepada manusia bahwa manusia harus bertobat. Ini pesan yang luar biasa. Pesan ini bukan hanya berbicara pada masa Yohanes. Pada masa Yohanes ini abad pertama ya. Tahun berapa? Ya, tahun 30 ya. Tahun 30 Masehi. Tapi pesan pertobatan ini berbicara untuk segala zaman, segala generasi. Kita akan belajar poin-poin dari pesan pertobatan. Apa alasan? Alasan bertobat. Kenapa harus dikatakan bertobatlah? Apa alasan bertobat? Coba kita baca ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Mengapa kita harus bertobat?" Ya. Karena ada apa? Murka. Murka yang akan datang. Kenapa kita harus bertobat? Alasan bertobat, ada murka Allah. Ya. Dan orang berkata, Injil itu katanya kabar baik. Kok ngomong murka Allah? Ini berbicara kabar buruk apa kabar baik ini? Daniel? Kabar buruk. Kalau ada orang yang marah, orang yang murka, kabar buruk. Tapi tidak ada kabar baik kalau tidak ada kabar buruk. Kenapa kita harus bertobat? Apa alasannya? Karena ada murka Allah yang akan dinyatakan. Karena ada murka Allah yang akan datang. Banyak orang menceritakan tentang Injil hanya yang positif-positif saja, hanya yang baik-baik saja. Tidak ada yang merasa terang-terangan ngomong Injil yang negatif. Apa Injil yang positif? Injil yang positif hanya berkata begini: kalau percaya Yesus masuk surga, kalau percaya Yesus ada penyertaan Tuhan. Ya, puji Tuhan, itu benar. Tetapi itu baru sebagian Injil. Kalau sebagian Injil, maka kita berkata itu adalah Injil yang palsu, karena hanya setengah kebenaran. Tetapi Injil di dalam pasal 3 ini dimulai dengan kabar buruk bahwa akan ada murka Allah. Ada murka Allah. Jadi Injil yang seutuhnya, Injil yang Alkitabiah harus berbicara bahwa ada murka Allah. Coba kita buka lagi Roma 1 ayat 17. Saya minta istri saya mau membaca Roma 1 ayat 17 sampai 18. Roma 1 ayat 17 sampai 18.
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ya, terima kasih. Jadi ada pernyataan bahwa murka Allah nyata dari surga. Murka Allah akan datang. Oleh karena apa? Oleh karena kefasikan dan kelaliman manusia. Jadi Injil dimulai dengan kabar buruk, ada murka Allah. Tetapi kemudian ada kabar baik. Ada kabar baik berikutnya. Kenapa Tuhan murka? Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa Tuhan murka? Murka atas manusia. Ini karena ada apa? Ini karena ada dosa. Pada awalnya Tuhan menciptakan langit, bumi dan seisinya, semua baik adanya, dan Tuhan memuji, dan Tuhan memberikan penilaian semuanya baik. Tetapi karena dosa, ya, dosa berarti dunia, dosa berarti manusia sudah melenceng dari maksud Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, tujuannya baik. Tuhan punya maksud baik agar manusia mengasihi Tuhan, agar manusia menyembah Tuhan, agar manusia memuliakan Tuhan. Itulah maksud Tuhan. Tetapi karena manusia sudah diberikan kehendak bebas untuk mengasihi Tuhan atau untuk melawan Tuhan, ternyata manusia memilih apa? Melenceng dari maksud Tuhan. Tuhan menciptakan manusia dengan maksud agar manusia mengasihi, agar manusia memuliakan Tuhan. Tetapi dalam kehendak bebasnya manusia melenceng dari apa yang Tuhan mau, sehingga ini disebut apa? Dosa. Sehingga manusia menjadi sasaran murka Allah. Manusia ketika tidak mengasihi Tuhan itu sama dengan artinya manusia menentang Allah. Itu dimulai dari siapa? Nenek moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa, menentang Allah karena manusia ingin menjadi seperti dengan Allah. Dan sampai sekarang manusia terus mau menentang Allah. Nah, kita harus berbicara bahwa apa? Bahwa ada murka Allah. Di mana-mana ketika memberitakan Injil, kita harus berbicara tentang dosa. Di dalam jemaat kita harus berbicara tentang dosa. Bukan hal yang Injil positif seperti apa? Seperti kasih persaudaraan, seperti damai sejahtera, ya, seperti mengenai kesetiaan, tetapi berbicara dosa. Kita lihat Yohanes Pembaptis tidak sungkan berbicara tentang murka Allah karena dosa. Yohanes Pembaptis berkata apa? Hai kamu apa? Keturunan ular bludak. Wah, bayangin kalau saya berdiri di depan, saya bilang kepada jemaat keturunan ular bludak. Kaget sekali, kan kasar sekali. Wah, ini Pak Lambo kok nggak simpati sama kami. Ketika saya berkata, Bapak Ibu orang berdosa bertobatlah. Oh, kok Pak Lambok tidak punya perasaan sama kami. Tapi perhatikan, Yohanes Pembaptis memberitakan Injil tanpa merasa sungkan. Ketika ada dosa, dia nyatakan, hai kamu keturunan ular bludak, siapakah yang akan mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi ketika memberitakan Injil, jangan kita merasa sungkan, jangan kita memikirkan perasaan yang pendengar itu tidak suka sama kita. Loh, kalau kita mau menginjili, kita harus memikirkan perasaan siapa? Perasaan Tuhan. Apa yang dipikirkan Tuhan, bukan pikiran orang yang akan kita beritakan. Kita memberitakan kebenaran tujuannya untuk menyelamatkan dia. Kita memberitakan tentang apa? Tentang dosa. Kamu orang berdosa. Dan
berdosa akan dihukum di neraka, dan neraka itu ada. Orang Indonesia berkata neraka itu merupakan buah, ya, buah dari konsep kita berpikir. Kalau kita berpikir neraka ada, maka kita akan merasakan kesusahan hidup. Bukan, neraka itu benar-benar tempat yang ada. Nah, gereja zaman sekarang banyak yang melakukan pendekatan pasar, ya. Gereja bukannya menyatakan murka Allah, dosa Allah, tetapi pendekatan pasar, market oriented. Apa maksudnya Pak Lambo? Oh, gereja bukan menyatakan dosa, tapi market oriented. Maksudnya begini, kalau gereja dibikin di daerah elit, di daerah kawasan bisnis, maka gereja harus survei apa yang disuka dari orang-orang di situ. Wah, kalau ini kawasan bisnis, maka khotbahnya tentang apa? Kesuksesan, kemakmuran. Kalau gereja didirikan di tempat orang-orang yang suka hiburan, maka gereja harus pendekatan dengan musik, ya, musik full band dengan lampu-lampu, ya, sound system yang bagus, ya. Berbicara tentang berkah-berkah. Nah, sekarang gereja bukan ngomong tentang dosa sungkan, ya, tapi tentang pendekatan pasar. Apa yang disuka pasar? Loh, apa yang disuka Tuhan yang harus kita lakukan, yang harus kita nyatakan. Sama seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia tidak sungkan kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Kita harus menyampaikan pesan daripada Tuhan. Yesus ingin agar manusia sadar bahwa ada murka Tuhan bagi orang-orang berdosa, dan semua orang adalah keturunan ular beludak. Kita semua keturunan ular beludak, ya. Si ular tua yang pernah menggoda iblis, maaf, si ular tua yang pernah menggoda Adam dan Hawa. Jadi iblis memakai ular, sehingga kita mengikuti kehendak si ular tua. Makanya kita adalah keturunan ular beludak. Kita keturunan ular beludak. Semua orang berdosa adalah keturunan ular beludak, yaitu si ular tua, yaitu si iblis. Sehingga ketika manusia ketika lahir langsung rohani gak? Daniel langsung rajin membaca Alkitab, atau ketika umur 5 tahun rajin berdoa. Tapi orang ketika lahir nggak diajarin ngomong kotor, nggak diajarin mencuri, nggak diajarin memukul, dia bisa pukul adiknya, dia bisa curi uang orang tuanya. Karena ketika manusia lahir, ya, pada dasarnya semua orang keturunan ular beludak, begitu. Ketika sudah dewasa, orang mengikuti paham-paham, ya, seperti yang pernah saya ajarkan, belajar ateisme, belajar materialisme, belajar konsumerisme, hedonisme. Itu orang-orang yang keturunan ular beludak. Banyak gak orang di sekitar kita keturunan ular beludak? Memiliki paham seperti orang dunia, mengikuti cara-cara dunia, cara-cara berpakaian, cara-cara bisnis yang curang. Itu keturunan ular beludak. Ketika kita menginjili dia, kita jangan sungkan berkata, Bapak kita semua dan Bapak adalah orang berdosa, Ibu adalah orang berdosa. Karena cara berpikir, berkehendak itu semua bertentangan dengan Allah. Coba kita buka Efesus 2 ayat 1. Saya minta tolong Ibu Nia membaca Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Efesus 2 pasal 1 sampai 3 ya? Iya, ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat.
Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Nah kan, kita adalah orang-orang durhaka mengikuti jalan dunia ini, dan kita pada dasarnya adalah orang-orang yang harus dimurkai. Kita sebelum kita diselamatkan, kita mengikuti cara-cara dunia ini, dan kita akan menjadi sasaran. Kita menjadi sasaran murka Allah. Inilah alasan kita harus bertobat, karena ada murka Allah. Poin berikutnya dalam pesan pertobatan, apa bukti pertobatan? Apa bukti pertobatan? Coba kita lihat ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi bukti dari pertobatan adalah adanya buah. Bukti pertobatan adalah buah. Apa itu bertobat? Kita pernah mempelajari, ya. Dari bahasa Yunani meta noia, ya. Ini compound word, gabungan kata. Meta noia. Kita pernah dengar istilah metamorfosa, ya. Nah, meta artinya berubah. Noia dari kata benda nous, pikiran. Jadi bertobat, berubah. Berubah berapa derajat, Daniel? 180 derajat. Bukan 360 derajat, ya, balik lagi. 180 derajat artinya bertolak belakang. Begitu ekstrim perubahannya, ya. Dan berubah apa? Pikirannya. Jadi pikiran kita berubah ketika kita bertobat. Amin. Pikiran orang berdosa berubah ketika ia bertobat. Awalnya orang berdosa setuju akan dosa, setuju akan hal-hal yang tidak benar dan melakukan. Tetapi setelah bertobat, ya, kita merubah pikiran kita bahwa yang salah, bahwa yang jijik di mata Tuhan, bahwa yang dibenci Tuhan, jangan kita lakukan lagi. Ada orang berkata begini, kalau ke restoran, ya, walaupun makanannya itu enak dan terkenal, kalau kita datang ke restoran, jangan masuk ke dapurnya. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke dapurnya, kita akan melihat sesuatu yang mengagetkan. Nah, tahu kan dapur maksudnya, ya? Dapur tidak sebersih, dapur tidak seindah di meja makan. Nah, nanti kalau kita lihat, kita bisa berubah pikiran. Kita bisa berubah pikiran sehingga kita tidak mau makan lagi. Nah, jadi bertobat itu artinya begitu. Bertobat artinya apa yang dahulu bagus, ya, ketika kita menipu orang, ketika kita jahatin orang, lebih jahat lagi. Nah, kita pikir itu bagus. Tetapi kalau bertobat, kita berpikir seperti apa yang dipikirkan Tuhan, bahwa itu jijik, bahwa itu dibenci Tuhan, dan kita tidak menyetujui dan kita tidak melakukan lagi. Jadi ketika kita bertobat, ya, kita harus 180 derajat. 180 derajat menolak hal-hal duniawi yang kita anggap selama ini wajar, selama ini mulia, ya. Kalau kita berbicara tentang evolusi, kemarin saya katakan bahwa manusia nenek moyangnya primata, kera. Sebelum primata dari mana, Daniel? Nah, dari laut. Apa itu? Ikan. Ikan bergerak-gerak sehingga punya kaki. Sebelum dari laut, ikan dari mana? Nenek moyang kita. Dari bakteri, salah satu.
yang oget-oget begini, akhirnya berduplikasi banyak. Itu orang-orang yang memahami cara berpikir evolusi bangga. Wah, evolusi ini hebat, evolusi ini saintifik, yang ilmu pengetahuan yang luar biasa. Ya. Mereka bangga bahwa mereka keturunan kera. Padahal kita menyatakan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ketika kita bertobat, kita akhirnya berpikir evolusi itu menjijikan, evolusi itu suatu kebodohan. Masa manusia bukan daripada Tuhan, tetapi dari kera, dari hewan. Waduh. Dan kita berkata itu bodoh, karena pikiran kita bisa berpikir seperti Tuhan berpikir hal-hal yang mulia. Di Eropa yang namanya kumpul kebo, artis-artis, bagi mereka lumrah. Loh, kok kamu menikah resmi, kamu kumpul kebo dulu. Karena kalau nanti di kumpul kebo cocok, misalkan sudah 5 tahun, terus sudah punya anak cocok, ya udah baru menikah. Tapi kalau nggak cocok, ya untung kamu nggak keburu menikah daripada kamu bercerai. Lumrah di negara-negara liberal seperti Amerika, Eropa. Tapi buat kita bagaimana? Wah, itu kekejian di hadapan Tuhan. Itu kejijikan. Pernikahan itu, hubungan pria wanita itu bukan komitmen yang bisa main-main. Itu serius. Itu berbicara kekudusan. Ya, sama seperti Kristus memandang jemaatnya adalah mempelainya yang sudah dipertunangkan, maka jemaatnya jangan melakukan perjinahan rohani dengan ajaran-ajaran yang lain, dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Artinya apa? Hubungan mempelai ini sesuatu yang kudus. Tetapi bagi orang di luar sana, wah kumpul kebo, wah main-mainin perempuan, wah jadi playboy, playgirl, itu wajar. Kalau sudah bertobat, berubah. Kita bisa merubah pikiran kita, Roh Kudus menolong kita dan memandang hal tersebut adalah hal kekejian. LGBT, wah di Belanda, di Eropa lumrah. Lumrah kalau saya berpikir saya adalah pria, ya, fisik pria, tetapi di dalam wanita. Lumrah saya ganti kelamin, operasi, ya. Pria menjadi wanita, operasi plastik, operasi ganti kelamin, lumrah. Tetapi ketika kita sekali lagi bertobat, maka cara berpikir kita seperti Allah, memandang dosa itu adalah kekejian. Tapi gereja banyak yang nggak tega ngomong seperti itu, ngomong dosa, ngomong kepada jemaatnya yang berselingkuh, ya, yang menipu dalam bisnis, yang operasi plastik, perempuan jadi lelaki. Kenapa? Karena nanti jemaat marah. Kalau jemaat marah, jemaat tidak datang, jemaat tidak memberikan persepuluhan, gereja merasa rugi. Sudah investasi, sudah masukin modal, rugi. Nah, ini bahaya. Bagaimana kalau mikirin rugi, berani ngomong tentang pertobatan, berani bisa menjadi utusannya Tuhan. Ketika kita memiliki pandangan yang benar tentang Tuhan, maka kita menyadari kita adalah orang yang memiliki kekurangan. Ketika Petrus melihat Yesus mengadakan mujizat, jaring atau jalan dipenuhi dengan banyak ikan, Petrus berkata, Tuhan, aku orang berdosa, aku tidak layak. Petrus tersungkur. Jadi ketika kita memiliki pandangan yang benar tentang Tuhan, kita menyadari yang kita lakukan itu berdosa. Bertobat artinya 180 derajat kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi bertobat yang sejati sama dengan percaya kepada Tuhan. Bertobat adalah pandangannya percaya, setuju kepada Tuhan. Karena kita percaya, maka kita mau pikiran kita berubah seperti pikiran Yesus. Ketika orang bertobat akan muncul hasil. Nah, inilah hasilnya adalah
Buahnya apa? Buah pertobatan apa? Perubahan di pikiran. Pikirannya berubah, perbuatannya berubah menjadi ciptaan baru. Wah, kalau masih ngaco-ngaco, ya sudah rutin kebaktian di gereja yang katanya gereja Alkitabiah, tapi kok pikirannya belum berubah, masih seperti orang dunia. Wah, dia belum ada bukti pertobatannya dulu. Wah, ini main-main, dia main-main ya. Kita akan melihat yang ketiga, pentingnya bertobat. Pentingnya bertobat. Ayat 9, coba Daniel membaca. Ayat 9. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Iya. Untuk bisa diselamatkan, tidak ada cara lain kecuali bertobat dan percaya. Tidak ada alternatif. Kalau ada alternatif, maka orang Yahudi adalah bangsa, adalah golongan yang paling memiliki alternatif selain bertobat dan percaya untuk diselamatkan. Bangsa Israel akan berkata, kami bangsa pilihan, kami pemilik Taurat, kami keturunan siapa? Keturunan Abraham. Coba kita lihat, apakah benar ada alternatif manusia diselamatkan selain dengan bertobat dan percaya? Kita buka Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Saya bacakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, berpaling kepada Allah, metanoia ya, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu, pentingnya pertobatan hanya bisa diselesaikan. Pentingnya pertobatan artinya dosa hanya bisa diselesaikan dengan bertobat dan percaya. Kalau seorang percaya kepada Tuhan, maka dia harus mengakui dirinya salah. Tapi banyak orang ingin mendapatkan keselamatan sama seperti orang Israel, mencari alternatif. Ada orang yang mencari keselamatan dengan mengandalkan pengetahuan. Di sini di ayat 7, Yohanes Pembaptis melihat banyak orang siapa? Farisi dan orang Saduki. Farisi dan orang Saduki. Kalau kita lihat orang Saduki adalah kelompok yang zaman sekarang istilahnya kelompok liberal. Kelompok liberal, orang-orang pintar tetapi liberal. Imam besar mereka ya, itu dari kelompok liberal yang percaya tidak ada malaikat, percaya orang tidak akan dibangkitkan lagi. Bayangkan, pemimpin besarnya orang liberal, orang-orang yang pintar. Orang Saduki, orang-orang yang pintar. Dan mereka merasa bisa mendapatkan keselamatan dengan kepintaran mereka. Tetapi Yohanes Pembaptis berkata, hai kamu keturunan ular duda, siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Dipikir bisa melarikan diri dari murka Tuhan mengandalkan kepintaran. Bisa tahu banyak firman Tuhan, itu sudah bisa masuk surga. Ini omong kosong. Saya sering ketemu sama orang, yakin dia masuk surga? Oh yakin. Alasannya kenapa? Karena saya sudah tahu doa Bapa kami, saya rajin membaca Alkitab. Apakah usaha dan perbuatan bisa menyelamatkan? Kepintaran bisa menyelamatkan? Ada juga orang yang mengandalkan masuk surga dengan kerajinan, dengan kesalehan, dengan semangat. Contohnya di sini adalah orang-orang Farisi.
Orang Farisi adalah orang yang sangat gigih untuk beramal, orang yang sangat gigih untuk ibadah, orang yang sangat rajin. Dan Paulus berkata, aku Farisi yang paling Farisi. Nah, kalau zaman sekarang ada istilah intinya inti, core daripada core. Intinya inti. Paulus itu Farisinya yang, ya, kalau Prabowo bilang saya militer yang lebih dari militer. Militer yang militer. Wah, Farisi itu sangat semangat. Paulus lebih sangat semangat lagi, lebih rajin beramal, ibadah, puasa. Tetapi sesungguhnya kalau mengandalkan kerajinan, mengandalkan hal-hal agamawi, ritual-ritual, itu tidak bisa masuk surga, itu gagal. Karena bagaimanapun rajinnya orang beramal, rajinnya orang beribadah, tetap ketika didapati satu dosa, nah itu nggak ada gunanya. Dosa tetap harus dihukum di neraka. Siapa manusia yang rajin ibadah sekalipun tidak ada dosanya? Oleh sebab itu, orang Yahudi bukan hanya mengandalkan kepintaran, mengandalkan kerajinan, mengandalkan saya keturunan Abraham, umat pilihan Tuhan. Saya memegang hukum Musa, luar biasa. Saya punya Taurat, saya pasti masuk surga. Ini kacau. Apalagi kalau sudah kebaktian di gereja Alkitabiah, anaknya ikut. Nah, ini kayak Yaya, ini kayak Stephen. Jangan berpikir, saya pasti masuk surga ini. Mama saya udah jemaat, udah kebaktian di jemaatnya Alkitabiah, walaupun belum jemaat ya Bu. Nanti ya Bu, masih simpatisan. Tapi nanti kalau ibunya sudah jemaat, nggak bisa Stephen berkata, saya masuk surga. Mama saya jemaat Alkitabiah, loh nggak bisa begitu. Tidak bisa kita menggantungkan keselamatan kita kepada hal-hal di luar pertobatan dan percaya. Jadi Yesus menuntut pribadi masing-masing. Sudahkah bertobat? Sudahkah diselamatkan? Jadi pentingnya bertobat supaya bisa masuk surga. Bukan masuk surga dengan kepintaran, dengan amal, dengan ibadah. Masuk surga dengan bertobat. Makanya bertobat itu penting. Makanya dikatakan jangan kamu mengira begitu. Jangan kamu mengira ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dan poin berikutnya, ini kapan? Kapan bertobat? Ini kapan? Kapan Ibu? Maka sukses dulu Ibu. Saya baru bertobat. Tunggu sukses saya baru jadi jemaat. Kapan kita bertobat? Coba kita buka ayat 2. Bertobatlah sebab apa? Kerajaan sorga sudah dekat. Ayat 10 Daniel baca. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kapak sudah tersedia. Luar biasa. Jadi ini berbicara sesuatu yang mendesak, sesuatu yang jangan ditunda-tunda, harus segera. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin. Kalau kedatangan Tuhan sudah dekat, artinya kapak sudah tersedia. Nanti akan ada rapture, pengangkatan orang-orang kudus. Setelah rapture ada apa? Yang di dunia akan mengalami apa? Kesengsaraan besar, tribulasi selama 7 tahun. Bagaimana kalau yang tertinggal? Wah, bahaya. Tuhan mau datang, artinya kapak sudah tersedia. Terus apa artinya kapak sudah tersedia? Kita tidak tahu kapan kita mati. Oleh sebab itu ada ayat yang berkata, hari ini adalah hari keselamatan. Jangan mengeraskan hati. Hari ini adalah hari keselamatan. Berilah dirimu orang berdosa untuk diselamatkan. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Kalau orang yang sudah diselamatkan, nanti siang mati, puji Tuhan, masuk surga. Tapi kalau orang yang belum diselamatkan,
nanti siang mati. Wah, artinya kapak sudah tersedia bagi dia. Penyesalan, penyesalan, penyesalan. Neraka itu benar-benar ada. Jangan sampai di neraka penyesalan tiada guna. Oleh sebab itu, kapan kita bertobat? Saat ini juga sekarang. Poin kedua kita akan belajar. Poin pertama berbicara pesan pertobatan. Poin kedua berbicara pesan pengharapan. Pesan pengharapan. Kita lihat ayat 11. Aku membaptis kamu dalam air sebagai tanda pertobatan, tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dalam Roh Kudus dan dengan api. Jadi pesan pengharapan, ya, pengharapan akan Roh Kudus. Pengharapan akan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah. Apakah Roh Kudus ada di dalam perjanjian lama? Ada, tapi dalam perjanjian lama Roh Kudus hanya apa? Membantu orang percaya, menolong orang percaya bersama dengan orang percaya. Tetapi di dalam perjanjian baru Roh Kudus masuk ke dalam hati orang percaya, tinggal di dalam hati orang percaya. Nah, ketika seseorang bertobat, maka dosanya diselesaikan, puji Tuhan, dan dia memiliki hati yang baru, kelahiran baru. Karena ada Roh Kudus yang mengubah hatinya yang cenderung memproduksi dosa menjadi hati yang kudus, dan dari hati yang kudus keluar hal-hal yang baik. Perjanjian lama, kenapa disebut perjanjian lama? Kapan diturunkan? Itu di Gunung Sinai. Ya, ketika orang-orang Israel menerima perjanjian lama, orang Israel gagal melakukan perjanjian lama. Tetapi perjanjian baru ini berbicara ada perubahan yang internal. Perjanjian baru dimulai pada waktu kapan? Dimulai pada waktu Yesus datang. Ya. Perjanjian baru itu masuk ke dalam hati orang percaya. Nah, itu berbicara Roh Kudus. Jadi pengharapan akan Roh Kudus. Inilah perjanjian baru. Roh Kudus tinggal di hati kita. Allah tinggal di hati kita. Bayangkan Allah tinggal. Kalau Allah tinggal di dalam hati kita, ya, apa yang terjadi? Coba kita buka Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pada waktu seseorang bertobat, ya, ada Roh Kudus, ada Allah tinggal di dalam hatinya, maka orang tersebut, ya, akan melakukan perubahan pikiran terus menerus. Ya. Kita terus menerus pikirannya. Jadi ada pertobatan atau perubahan pikiran secara umum.
perubahan pikiran secara umum. Ini pada waktu kita bertobat sehingga diselamatkan. Tetapi ada yang sifatnya pertobatan sehari-hari, terus menerus. Ini terus menerus. Ketika ada Roh Kudus di dalam hati kita, maka kita akan mengalami perubahan pikiran yang terus menerus disucikan, terus menerus dikuduskan. Inilah pengharapan kita bahwa orang yang sudah bertobat ada Roh Kudus dan kita akan mengalami apa? Kemuliaan sama seperti Kristus. Makanya ada perubahan drastis. Orang yang sudah bertobat itu dari dulu manusia brengsek, dari dulu orang kegelapan menjadi anak-anak terang. Daniel saya nggak tahu dulu bagaimana, tapi yang pasti Daniel sekarang lebih baik ketika ikut Tuhan. Karena ada apa? Pertobatan, perubahan pikiran terus menerus. Kenapa bisa? Karena ada Roh Kudus tinggal dalam hati. Saya nggak tahu ibunya dulu sebagaimana, tapi saya percaya ibunya sekarang lebih baik daripada yang dulu. Nah, saya, istri saya tentu lebih baik daripada yang dulu. Karena ada perubahan terus menerus. Karena Roh Kudus, karena Allah tinggal di dalam hidup kita, amin. Nah, inilah yang namanya, oh puji Tuhan, pengharapan. Kita akan menjadi pribadi yang hari demi hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kedua, B, pengharapan akan kerajaan Allah.